Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari keluarga Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersuka cita, kami punya Allah yang setia. Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup telah peliharakan kami, telah menolong kami, melewati istirahat kami. Kami bersyukur. Tuhan, terima kasih kekuatan baru Tuhan berikan buat kami. Terima kasih ya Allah. Kami mohon di dalam nama Yesus. Hari ini kembali Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Kami bersama dengan keluarga Tuhan. Kami mau merenungkannya. Urapilah hamba-Mu. Berkatilah Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari Yehezkiel pasal yang ke-13. Bagian yang kedua kita akan membaca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Yehezkiel pasal 13 ayat 9 dan ayat yang ke-10, demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup di dalam kejujuran. Bagaimana sebenarnya seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin, seorang tua, seorang suami, setiap kita anak Tuhan harus berkata jujur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat kembali bagaimana keadaan zaman itu di masa pelayanan Yehezkiel, di masa Allah memberikan teguran-teguran dan peringatan-peringatan kepada mereka karena mereka sedang menikmati dosa, hidup aktif terus-menerus melakukan dosa. Maka Allah memberikan firman-Nya yang menjadi peringatan agar mereka insaf, agar mereka bertobat, agar mereka sadar. Firman itu diberikan agar mereka sadar, agar mereka bertobat, lalu mereka mengalami kasih karunia Tuhan dan mereka mengalami lawatan pemulihan Allah. Firman itu diberikan memang menggentarkan, karena itu adalah berita tentang terjadinya penghancuran Yerusalem dan akan terjadinya pembuangan besar-besaran. Bagaimana tidak? Mereka yang sudah sangat nyaman, hidup dalam kemewahan, hidup dalam ketenangan, hidup di dalam tanah berkat, tanah perjanjian, terus ada pemberitaan tentang hancurnya Yerusalem, hancurnya bait Allah, dan berita pembuangan. Itu sangat tidak menyenangkan. Maka banyak orang memilih mengatakan damai sejahtera. Gak usah didengarkan itu berita buruk. Menolak berita buruk, menolak berita yang menggentarkan, menolak berita yang gak baik, itu negatif. Tolak. Enggak, kita pasti akan diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nabi-nabi palsu itu berkata damai sejahtera saat hamba-hamba Tuhan, saat Yeremia dan Yehezkiel mengatakan akan ada penghukuman Allah. Segeralah bertobat, segeralah tinggalkan dosamu. Tuhan akan menghancurkan ini, Tuhan akan menghancurkan Yerusalem. Mereka berkata damai sejahtera, damai sejahtera. Tidak ada apa-apa kok. Ini tanah perjanjian. Kita ini umatnya Tuhan. Tuhan akan bela kita. Tuhan akan jaga kita. Gak apa-apa. Aman. Aman. Bapak Ibu Saudara, ini yang disebut berita bohong. Berita palsu.
berita damai sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera. Tidak jujur dengan yang sebenarnya Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, memang lebih enak memilih yang aman-aman saja ya, daripada terjadi konflik. Kan Bapak Ibu, kita sudah belajar dari Nabi Yeremia, karena Yeremia menyatakan pemberitaan itu maka dia ditangkap. Sampai dia di penjara. Kamu nih berita apa, berita buruk gini kok disampaikan. Maka nabi-nabi yang lain lebih memilih daripada di penjara, daripada menghadapi situasi yang sulit, ya sampaikan saja damai sejahtera. Orang tua, Bapak Ibu, apa yang selama ini Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak jika di tengah-tengah keluarga kita sedang dalam pergumulan keuangan? Jika keluarga kita sedang memiliki stok dana yang terbatas, dan anak-anak Bapak Ibu Saudara memerlukan sesuatu. Untung kalau memerlukan, kadang karena hanya menginginkan sesuatu. Waktu anak-anak menginginkan sesuatu, orang tua akan berjuang mengadakan dan tetap berkata, tenang nak, papa mama pasti akan mengadakan untuk kamu. Papa mama akan pasti menyediakan untuk kamu. Kamu mau apa? Kamu ingin apa? Bapak Ibu Saudara, kita tidak jauh bedanya dari nabi-nabi pada zaman itu. Seringkali kita tidak jujur kepada anak-anak dengan konsep begini. Ndaklah Bu, dulu cukuplah kita orang tua yang susah. Anak-anak sekarang janganlah diizinkan susah seperti kita zaman dulu. Ada baiknya, ada baiknya juga kalau kita memang tidak ingin anak-anak kita menderita. Tapi bukan berarti penderitaan itu dosa. Ada kalanya penderitaan itu dipakai oleh Tuhan untuk mendidik kita. Bapak Ibu Saudara, ada pola yang salah dalam pengasuhan. Saat anak menginginkan, saya tekankan ya, saat anak menginginkan sesuatu, orang tua nggak mikir lagi ini yang diinginkan ini baik apa enggak untuk dia, ini berdampak gimana dengan pendidikannya, berdampak gimana dengan karakternya, nggak mikir-mikir lagi. Yang penting anakku perlu kok. Padahal sebenarnya anaknya lebih besar keinginannya daripada keperluannya. Contoh pada waktu anak minta gadget. Sebenarnya belum umurnya, anak 6 tahun, 7 tahun minta gadget. Bahkan sekarang bayi-bayi ya sudah punya gadget sendiri ya Bapak Ibu Saudara. Dan punya jam penggunaan gadget yang tidak terbatas. Seperti jam mamanya menggunakan gadget, anak-anak juga menggunakan gadget seperti itu ya. Bukan hanya mamanya aja sih, seperti jam papa mamanya menggunakan gadget, bayi-bayi menggunakan gadget jamnya sama juga. Kenapa? Karena merasa sayang. Karena nggak mau konflik. Nanti kalau gadgetnya diambil marah Bu, tantrum, guling-guling. Kita mau memberikan damai sejahtera yang palsu. Damai sejahtera yang menghancurkan anak-anak. Kan damai Bu. Mama-mama bisa kerja, mama-mama bisa masak, mama-mama bisa nonton drakor dengan aman, dengan santai saat anak-anaknya main gadget juga. Padahal Bapak Ibu Saudara, apa dampak layar gadget kepada mata anak? Apa dampak gadget kepada pembentukan otak anak yang masa installer? Masa install anak-anak bukan diinstal oleh orang tuanya dan diisi program-program firman, bukan diisi program-program penting untuk hidupnya, tapi anak-anak diinstal dengan program-program aplikasi gadget. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Kenapa banyak anak-anak speech delay? Kenapa banyak anak-anak bermasalah? Karena yang install otak anak di masa pertumbuhannya bukan fondasi hidup yaitu firman. Karena apa? Karena banyak orang tua pingin ada rasa damai di rumah. Nggak ada ribut-ribut Bu, nggak ada yang nangis-nangis. Demikian juga mamanya. Jangan sampai handphonenya rusak. Jangan sampai handphonenya telat paketnya. Nanti tantrum juga mamanya. Papa-papa jangan sampai HP-nya disentuh mamanya. Jangan sampai HP-nya diganggu oleh istrinya. Jangan, nanti suaminya juga jadi tantrum. Jadi yang tantrum bukan hanya anak-anak saja ya. Ternyata terjadi tantrum sekarang di keluarga Kristen itu melingkupi semua umur, sangat mengerikan. Jadi supaya damai, marilah hidup di dalam perdamaian dengan menggunakan sama-sama.
Yang penting damai sejahtera. Alkitab disingkirkan. Oh Bu, di handphone ada Alkitab. Iya, benar. Tapi kapan keluarga berdiskusi tentang firman? Kapan keluarga bisa menerima firman dengan sungguh-sungguh dan akhirnya bertobat, insaf, dan merubah sikap hidupnya di hadapan Allah? Bapak, Ibu, Saudara, sudahkah orang tua jujur kepada anak saat anak meminta dan orang tua berkata, "Nak, ayo kita minta kepada Tuhan." Menunda keinginannya dan mengajarkan bagaimana bergantung kepada Allah. Sampaikan, "Nak, sekarang ini stok dana papa mama tidak cukup untuk itu. Ayo kita berdoa kepada Allah. Ayo kamu berdoa untuk situasi papa mama." Seringkali anak-anak tidak tahu orang tua sedang dalam kekurangan, sedang menangis, sedang berjuang keras. Dan anak-anak hanya hidup santai-santai saja. Kenapa? Jangan salahkan anaknya. Karena orang tuanya tidak memberitahukan. Dan orang tua tidak memberitahu, tidak mengajarkan bagaimana menghadapi pergumulan itu. Hidup dalam doa. Yang penting anak-anak tetap damai-damai saja. Anak-anak tetap dalam shalom, damai sejahtera. Yang jungkir balik orang tuanya, "Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa." Di mana pengajaran itu? Itu tidak sesuai dengan firman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan hidup dalam shalom yang palsu. Hiduplah dengan jujur. Jika Allah sedang menegur, katakan teguran itu kepada anakmu. Jangan engkau malas konflik, jangan engkau malas ribut, tapi sampaikanlah itu dengan jujur supaya anak-anak kita bertobat. Anak-anak, kalau Tuhan berbicara kepadamu, kalau Tuhan sedang menegurmu, taatilah. Jangan engkau pura-pura. Atau kalau engkau lihat orang tuamu bergumul, orang tuamu sedang dalam kesulitan, engkau tenang-tenang saja, engkau damai-damai saja. Engkau tidak mau peduli. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama belajar. Jangan hidup di dalam shalom yang palsu. Bapak, Ibu, kalau keluar di persekutuan, di gereja, bisa senyum, bisa gandengan, bisa romantis. Shalom yang palsu, karena di rumah tidak pernah menyelesaikan persoalan. Habis bertengkar gitu aja dan terus dibiarkan numpuk. Gak pernah ada penyelesaian, gak pernah ada pengampunan, gak pernah ada pemulihan, gak pernah ada permintaan maaf, gak pernah ada penyelesaian. Shalom palsu yang hanya dipamerkan di mimbar. Kalau Bapak Ibu kesaksian, Bapak Ibu nyanyi, Bapak Ibu pelayanan, tapi sesungguhnya itu shalom palsu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita hidup di dalam kejujuran. Bergumullah jika engkau dengan pasanganmu memang sedang menghadapi masa krisis. Bergandengan tanganlah, berdoalah di hadapan Tuhan. Bilang kepada anak-anak, "Anak-anak tolong doakan papa mama." Nggak salah itu. Biar bersatu hati, biar menangis bersama-sama. Jangan hadapi sendirian. Jangan Bu, jangan sampai tahu mereka. Boleh diberitahukan supaya anak-anak semakin tekun berdoa, supaya anak-anak menjalaninya di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari hidup dalam kejujuran di hadapan Allah. Jangan menutupinya di hadapan orang. Jangan pura-pura damai padahal situasinya sedang tidak damai. Jika situasi itu sedang dipakai oleh Tuhan mendidik kita, mari kita ikuti prosesnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami, para keluarga, para orang tua, untuk hidup di dalam kejujuran. Kami hidup berkata benar, berkata jujur, mengatakan firman yang mendidik, mengatakan firman yang menegur dosa, mengatakan firman yang mengajar. Sekalipun itu mendatangkan konflik, sekalipun itu mendatangkan masalah, tapi kami harus mengatakan yang benar, agar terjadi pemulihan, pertobatan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami. Bapa di sorga, tolonglah kami untuk hidup berani jujur, bahwa sungguh kami ada di dalam belas kasihan Allah. Kami butuh Tuhan untuk memiliki shalom itu, memiliki damai sejahtera itu. Berkatilah kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, relasi Bapak Ibu Saudara bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak, keluarga kami semuanya diberkati dan dipulihkan Tuhan.
yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, yang dalam situasi-situasi tidak mudah Tuhan Engkau menopang mereka. Terpujilah namamu, kami mau terima berkat-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.